iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan dalam alam kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan ketawakalan dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila ruhi usuli al-qubur wa rahmah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ghafarallahu dhunubahu wa taqabbal a'malahu. Syai'un lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kami sebagai pengurus DKM mengucapkan berduka cita kepada keluarga yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi karena beliau termasuk jamaah yang selalu mengumpulkan hajat dan kepala. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, untuk memulai kajian pada hari ini mari kita sama-sama kuatkan mulai dari kita untuk iktikaf di Masjid Darul Falah. Kemudian kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dengan doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kepada jemaah Ustaz TV kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yu'adhiman rahimahumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi, baik itu yang kita kehendaki ataupun yang tidak kita kehendaki, kecuali Allah lah yang telah menguasainya. Baik yang telah terjadi di masa lalu, yang saat ini sedang terjadi, atau yang akan terjadi, semua milik Allah dan semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kemuliaannya Islam ini sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kemuliaan ini juga menjadi milik kita dengan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Biasanya pembahasan ini tentang tahsinus shalah. Tetapi kemarin atau saat ini kita akan memasuki fase untuk musyawarah, ya. Karena Ustaz Jeli dan pengurus itu sudah 2 periode dan akan masuk pada tahapan atau fase selanjutnya. Nah, dianggap oleh panitia untuk mementingkan bagaimana kita merefresh kembali. Refresh itu menyegarkan kembali ingatan kita mengenai fase-fase perjalanan sejarah di Nurul Falah ini. Jika Iman merefleksi ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi ke belakang dalam kurun periode ini, kita memiliki tahapan yang sangat bagus dalam pengembangan Masjid Nurul Falah. Tetapi kita juga tidak boleh berhenti, mesti ada tahapan selanjutnya, mau apa ke depan. Nah, di antara upaya untuk hal ini supaya kita masih tetap bersemangat
dalam mengembangkan masjid ini, maka kajian tema ini diminta untuk dihadirkan bagi kita semua. Ikhwatul iman rahimahullah, harapannya setelah kajian ini kita memiliki semangat yang diperbaharui, ya, memperbaharui semangat kita tentang keterlibatan kita masing-masing di masjid. Seperti apa gambaran masjid itu? Nah, kita ambil tema masjid yang makmur, masyarakat yang sejahtera. Sebelum lanjut saya mohon maaf, memang makalah ini baru terfinalkan atau terselesaikan pada jam 4.00 di hari tadi, karena ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Tahapan untuk menyelesaikan makalah ini agak terganggu. Biasanya Ikhwatul Iman mendapatkan makalah dalam bentuk cetak. Nah, hari ini mohon maaf panjang kalau dibahas, yang paling pendeknya apunten. Ikhwatul Iman rahimahullah, saya sudah memasukkan file ini di grup DKM. Jadi kalau Ikhwatul Iman tergabung di situ, silahkan dibuka, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Karena waktu kita nggak banyak ya sampai waktu syuruk, tetapi bahan ini kurang lebih ada 6 lembar. Jadi pokoknya saja yang nanti akan coba disampaikan. Pertama, sebenarnya masjid itu milik siapa? Ada masjid dibangun oleh keluarga besar, ada oleh kelompok masyarakat, ada juga oleh sekolah, ada juga oleh instansi dan banyak. Itu yang membangun secara fisik, baik lahannya, bangunannya, dan peralatan serta kebutuhan lainnya. Tetapi pada hakikatnya Allah menyampaikan siapa sebenarnya yang memiliki masjid ini. Dalam Quran surat Al-Jin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan mudah dibaca dari ibu-ibu itu yang di belakang. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, walaupun yang mendirikannya adalah kita, orang perorangan, kelompok per kelompok, instansi atau siapapun. Pada hakikatnya dengan ayat ini kita memasrahkan bahwa sesungguhnya masjid ini adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan menyembah selain Allah di masjid. Jadi rahimahullah, hal pertama yang mesti menjadi pemahaman kita tentang masjid, bahwa masjid itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Allah yang memiliki masjid, dan kita memiliki tanggung jawab untuk bisa memelihara dan memakmurkan masjid. Yang kedua, tidak boleh masjid ini dipakai untuk menyekutukan Allah. Nah, ini barangkali pesan utama secara tugas kepada kita semua, bukan kepada DKM. Karena masjid ini milik kita semua, maka jangan pernah masjid ini dijadikan media tempat untuk menyekutukan Allah. Kalau itu masih terjadi di kita harus beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bagian dari masjid ini masih belum bisa menyelaraskan fungsi tauhid di masjid ini. Dan Allah mudahkan bagi kita ke depan. Nah, dalam beberapa tafsir kita bisa pelajari. Pertama, Imam At-Tabari menyampaikan masjid merupakan ruang tauhid dan keikhlasan. Imam Ibnu Katsir menyampaikan masjid harus menjadi tempat paling murni dan mentauhidkan. Di mana lagi kalau tidak di masjid? Yang ketiga dari Imam Al-Qurtubi, bahwa masjid itu bukan hanya bangunan masjid seperti ini, bangunan ini, tetapi yang harus tunduk kepada Allah, tapi seluruh diri manusia juga harus tunduk kepada Allah. Karena masjid ini digerakkan, dikelola, diselenggarakan oleh manusia. Itulah hal pertama terkait dengan masjid. Masjid milik Allah dan ditujukan untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid.
dan sebagai tanda keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Quran dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jika Bapak dan Ibu kita semua termasuk orang yang memakmurkan masjid dalam hari-hari kita, maka Allah mengatakan, maka inilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita harusnya bangga sekali. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kalau kita memakmurkan masjid, maka kita bagian dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bukan sekedar bangga, tetapi karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang baik di dunia dan akhirat. Serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang akan menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Iman rahimahumullah, ayat ini memerintahkan kepada kita bahwasanya kita harus memakmurkan masjid dimanapun kita berada, baik saat ini kita bermukim di sini atau ketika kita dalam kondisi safar perjalanan. Ketika kita menemui masjid, maka bagian yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana masjid ini dimakmurkan. Nanti di bagian akhir bagaimana cara memakmurkannya. Dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan riwayat Imam rahimahullah yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di hari akhir, yang tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita saat ini mendapatkan kesulitan, kita bisa meminta perlindungan kepada keluarga, kepada tetangga, Pak RT, Pak RW, atau pada pihak-pihak lain. Suatu saat di akhirat kita tidak punya lagi pegangan, kayak orang dalamnya. Siapapun itu, maka dia akan berhadapan dengan amalnya. Nah, ada 7 golongan yang dia mendapatkan perlindungan. Di antaranya yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Terpaut itu bagaimana? Coba terpaut itu. Apakah terpaut itu sama dengan terpincul? Terpaut itu artinya selalu terhubung, selalu risau dan senang terkait dengan masjid. Risau kalau masjid ini dijadikan tempat kemusyrikan, tidak berfungsi, diabaikan, terbengkalai. Senang jika masjid ini ramai dengan amal ibadah, ramai dengan dakwah, ramai dengan aktivitas sosial, ramai dengan aktivitas mendukung ekonomi dan lain-lain. Nah, ibu iman rahimahullah, orang-orang yang seperti ini orang-orang yang selalu berpikir baik hatinya maupun pikirannya tentang masjid. Apakah orang ini selalu di masjid? Ya, orang ini cenderung melakukan aktivitas di masjid. Tetapi orang yang tidak selalu di masjid pun bisa selalu tertawa karena sakit misalkan tidak bisa ke masjid. Tapi dia selalu berpikiran mendoakan masjid ini supaya lebih baik. Itu pun termasuk orang yang hatinya terbawa kepada masjid sebagaimana dijamin ya, dalam 7 golongan. Berarti rahimahullah, apa makna memakmurkan masjid ini? Yang pertama, menghadiri sholat berjamaah. Nah, sholat khusus ini bagi laki-laki sangat diutamakan. Sholat fardu itu dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu seperti saat ini. Nanti juga hari Rabu ada hari apa lagi ibu-ibu yang kegiatan taklim. Nah, itu bagian dari menghadiri ilmu di masjid. Yang ketiga, menjaga kebersihan masjid. Tiap hari alhamdulillah pengurus dan masyarakat ikut membantu dalam membersihkan masjid ini. Yang keempat, membantu operasional masjid. Alhamdulillah kita sudah punya donatur
bulan menyisihkan sebagian dari hartanya untuk operasional masjid, baik listrik ya, termasuk untuk membeli peralatan perawatan, sapu, pel, risol, pewangi, toilet dan lain-lain. Itu kita sudah punya, walaupun ya memang masjid terus berkembang. Yang kelima, mengajak keluarga mencintai masjid. Caranya bagaimana? Yang memakmurkan masjid ini yang enam ini, termasuk mengisi kegiatan. Yang keenam, menghidupkan dakwah melalui masjid. Nah, dakwah kita mestinya berkembang ke depan. Sampai saat ini kita masih mencari pola bagaimana dakwah yang baik untuk Nurul Falah ini, supaya sasarannya itu adalah betul-betul masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Falah. Ini bagian dari dakwah. Tetapi apakah dakwahnya semacam ini? Tidak. Kalau kita mengikuti kepada bagaimana Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW, Iman rahimahumullah, ada beberapa fungsi masjid yang bisa kita pelajari dan kita coba nanti pikirkan apakah ini bisa direalisasikan di Nurul Falah atau tidak. Saya berpikirnya optimis bisa. Nah, tinggal kita membagi peran, karena tidak mungkin hanya pengurus saja yang mengusung fungsi-fungsi ini. Mesti semua jamaah, semua umat yang ada di lingkungan masjid ini ikut berkontribusi. Pertama, masjid sebagai pusat ibadah dan ketakwaan. Jadi fungsi utama masjid adalah memang untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melalui salat, zikir dan ibadah berjamaah. Zikir itu tidak hanya melafalkan kalimat-kalimat zikir, tetapi bagaimana menjadikan orang ingat kepada Allah, ingat kepada syariatnya, ingat untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna zikir yang lebih luas. Dan ibadah berjamaah, bayangkan kalau masjid-masjid itu tidak ada di bumi, dan bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah. Sholat, kita per keluarga bikin musola, bikin tempat masing-masing. Kabayangkan kami balik sholat tarawih bulan Ramadan masing-masing, masih jangan percaya masih pada ibadah kurban masing-masing. Kau mau kami pada ibadah Idul Adha dan nanti Idul Fitri, kau biasa masing-masing. Tidak mungkin kecuali dikelola, diselenggarakan ya oleh masjid. Nah, iman rahimahullah, ibadah-ibadah ini mestinya pusatnya ada di masjid. Dan inilah yang arahnya pusat untuk membina ketakwaan umat. Nah, apakah cukup bagi kita? Tidak cukup sebenarnya bagi kita. Kenapa? Indikasi kalau masjidnya sudah bagus, maka sholat subuh itu seperti sholat Jumat, penuh masjid itu. Sholat Jumat itu kenapa bisa penuh? Karena dalam pemikiran kita umat ini tidak bisa sholat itu di rumah. Dan kalau sholat biasa di rumah masing-masing sudah di matanya. Tapi karena di pikiran kita bahwa syariat itu, syariat sholat Jumat itu mesti dilakukan di masjid dan berjamaah, maka penuh masjid itu. Nah, sekarang kita tinggal mengubah aja mindsetnya bahwa sholat fardu khususnya untuk laki-laki dilaksanakan, diutamakan di masjid. Pasti ini penuh. Hanya persoalannya seberapa kuat kita mengubah mindset itu pada jamaah, pada umat yang ada di lingkungan masjid kita. Caranya kumaha supaya nyampe pesan bahwa sholat lima waktu itu diusahakan, diutamakan di masjid. Dan ini sebenarnya yang menjadi ketakutan umat-umat non-muslim, umat-umat kafir. Kalaulah umat Islam sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, maka pasti mereka akan tahu. Kenapa? Karena umat Islam bersatu. Masjid yang menyatukan, kekuatannya akan sangat besar, akan sangat dahsyat. Nah, Ibrahim pesannya bagaimana kita menjadikan ini pusat ibadah, tapi ibadah ini bukan hanya sholat. Jadi ibadah ini seluruh kehidupan itu dari terkait itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menegaskan dalam Quran surat Al-Jin, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah yang tadi di atas, dan maka janganlah kamu
apapun di dalamnya selain Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, sholatul jamaati tabdulu. Ini tabdulu itu ada yang menyampaikan dengan kata tabdulu, ada juga afdulu. Tabdulu sholat al-fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Salat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yaitu iman rahimahullah, Rasulullah SAW juga bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, dapat ia salat 2 rakaat sebelum itu. Nah, ya iman rahimahullah, inilah masjid, tempat ibadah. Tapi sekali lagi kita tidak bisa hanya mempercayai cukup sholat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, infak, zakat, saum di bulan Ramadan, termasuk bagaimana umroh haji. Harusnya ini pusatnya ada di masjid. Yang menjadi esensi fungsi ini adalah masjid tempat manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kebiasaan ibadah dan membentuk ketakwaan yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, masjid sebagai pusat pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan untuk orang dewasa, termasuk anak-anak. Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW merupakan salah satu pusat utama pendidikan dan pembinaan umat Islam. Jika ibu Rasulullah itu berkesempatan umroh atau haji ya di Masjid Nabawi atau di masjid di sekitar Ka'bah itu ada halakuh pembinaan anak-anak maupun remaja pemuda. Ya kalau bapak-bapak ibu ini sudah biasa. Tetapi ini halakuhnya adalah membina umat, membina anak-anak, membina generasi. Mengajarkan Al-Quran, bagaimana memahami iman, ibadah, akhlak, hukum agama. Kalau dari orang tua kepada anak secara langsung, saya yakin terbatas kemampuan orang tua untuk memahamkan kepada anak-anaknya mengenai agama. Bahkan ada kekhawatiran bisa jadi salah. Ajaran yang disampaikannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, masjid ini sebenarnya memiliki fungsi bagaimana menjadi pendidikan, pusat pendidikan bagi umat. Rasulullah SAW menggambarkan Al-Quran menggambarkan misi pendidikan Rasulullah SAW dalam Surah Al-Jumu'ah, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi ini di masjid dilakukan, bukan hanya membacakan Al-Quran, tetapi juga mempelajarinya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab. Mereka itu maksudnya umat, menyucikan umat bagaimana supaya tidak menyimpang, menyeleweng dari ajaran yang lurus. Ajaran lurus itu adalah ajaran Islam. Mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, termasuk teknologi itu bagian dari hikmah yang bisa kita pelajari dalam kehidupan. Fungsi pendidikan masjid juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan." Saya masuk kepada bagian yang pokoknya saja. Wa masama aqwun fi baitin, yang ada di garis bawah ini. Wa masama aqwun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haqqatuhumur malaikah wa dzakarahumullahu fi ma'indah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW, barang siapa menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin dari berbagai kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari berbagai kesusahan pada hari kiamat. Di antara pesan yang lainnya, barang siapa di garis bawahi, dari mana yang di garis bawahi, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, membuka kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan ketenangan turun kepada mereka. Rahmat meliputi mereka,
para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Nah, ini keutamaan kita. Ya. Jadi menuntut ilmu di masjid itu tentu kebahagiaannya bukan hanya di akhirat. Di dunia pun ketika kita seperti ini, para malaikat menyaksikan kita dan mendoakan kita. Seharusnya kita merasa tenang. Pertanyaannya, kenapa bisa tenang? Nah, jadi tenang-tenang itu, iPad perlu. Kenapa saya tenang ya? Jom-jom gitu. Tenang itu karena Allah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah petunjuk hidup. Petunjuk hidup itu bukan dari orang per orang, bukan dari pengalaman semata, tetapi yang paling hakiki adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang akan menjadikan kita tenang. Artinya apa yang kita pelajari itu betul-betul Al-Quran dan Sunnah, jangan yang lainnya ketika kita berada di masjid. Nah, ya Allah, kalau kita merasa tidak tenang, coba kita cek kembali, refleksi, evaluasi. Apakah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Quran Sunnah itu tagline kita sebagai kaum muslimin. Kalau kita hanya sekedar hadir di sini main HP atau ngecas gitu, apakah itu juga ada ketenangan? Wallahu a'lam. Tapi dalam hadis ini yang disampaikan adalah ketika kita belajar ilmu, ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi esensi fungsi ini masjid yang makmur, bukan hanya masjid yang ramai oleh jamaahnya, tapi masjid yang melahirkan manusia yang berilmu, umat yang berilmu. Dengan ilmu itu dia beriman, dengan beriman itu dia berakhlak, dan dia mampu membawa ilmu tersebut ke dalam kehidupan masyarakat. Ini dakwah. Jadi kita ilmu dasarnya adalah ilmu. Setelah ilmu kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rukun iman yang lainnya. Disitulah kita berakhlak dan mendakwakannya kepada yang lain. Yang ketiga, masjid sebagai pusat musyawarah atau fungsi sosial. Rahimahullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa masalah-masalah, hal-hal yang harus diputuskan itu lakukan dengan musyawarah. Termasuk nanti kita ketika akan menentukan ketua DKM, itu bermusyawarah. Musyawarah itu dalam arti bukan voting sebenarnya. Musyawarah itu menyepakati kira-kira berdasarkan pertimbangan yang paling baik atau yang terbaik untuk masjid kita ini. Si A, si B, si C inilah yang cocok untuk memimpin. Bukan karena kedekatan, bukan karena saudara, bukan karena tetangganya, bukan. Karena kita punya misi dengan masjid ini, dan masjid ini mesti menjadi media sebagaimana fungsi-fungsi ini. Nah, karena itu lakukanlah musyawarah di masjid. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah semata, tapi juga menjadi ruang penting untuk berkumpul, berdialog, menerima delegasi dari berbagai urusan negara, memberikan pengajaran, membahas berbagai persoalan. Pemimpin di atas saya balik RT, balik RW, bangga. Tapi jadikan masjid ini juga menjadi media untuk bermusyawarah. Termasuk ketika Rasulullah SAW merencanakan mengenai perang-perangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran, wa syawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan. Allah juga menggambarkan orang-orang yang beriman wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Jadi masjid ini bukan dalam tempatnya, tetapi yang disebut dengan masjid itu mesti melekat dengan musyawarah untuk memperbaiki umat, mengembangkan, memecahkan masalah. Esensi fungsi ini masih bukan tempat manusia menghadap kepada Allah semata, tempat sholat, tetapi juga tempat manusia belajar menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan nilai-nilai Allah atau dengan musyawarah. Yang keempat, masjid sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat utama dakwah dan pembinaan umat, mengajarkan Al-Quran dan agama, membina para sahabat
menerima berbagai kelompok dan delegasi serta menjadikan Madinah sebagai basis pembinaan masyarakat Islam. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang benar. Berfirman rahimahumullah, yang disebut dakwah itu, kalau kita melihat secara pengalaman Rasulullah SAW, tidak hanya berceramah. Dakwah di masjid ini tidak hanya ceramah, jamaah mendengar seperti ini, tidak. Ini salah satunya saja. Ada yang lain, dakwah Rasulullah itu jauh lebih luas. Pertama, dakwah bil ilmi, mengajarkan Al-Quran dan ilmu. Dakwah bil qaul, menyampaikan nasihat dan ajaran dengan lisan. Dakwah bil qudwah, memberikan keteladanan. Dakwah bil muamalah, menunjukkan Islam melalui akhlak dan hubungan sosial secara langsung. Dakwah bil hikmah, melayani dan membantu masyarakat. Melayani dan membantu masyarakat itu bagian dari dakwah. Karena itu masjid ini mesti menjadi pusat dakwah. Ya. Ini contoh di Masjid Jogokarian seringkali dijadikan referensi secara nasional. Ya. Nanti kalau teman mau lihat berita-beritanya, bisa dilihat ada link, bisa klik, nanti terhubung ke websitenya. Pemetaan umat. Jadi praktik di Jogokarian, masjid itu punya data mengenai kebutuhan umat. Kondisi keagamaannya itu seperti apa. Yang kedua, menentukan sasaran dakwah. Warga yang belum sholat menjadi sasaran pembinaan. Nah, kita tidak terlalu memfokuskan hal ini dan renteng gitu. Dan atas biji masyarakat namanya ke sholat, katanya lagi pasti sholat. Tapi umat di sekitar masjid yang tidak sholat, apakah sudah didakwahi lagi? Sudahkah menjadi sasaran target dari dakwah masjid ini? Atau berarti wah itu meniru, nah itu berarti upami meninggal karena praktik Rasulullah SAW itu jadi sasaran dakwah. Cuma dakwahnya kemana? Nah, dakwah nanti pada dikunjungi seperti jamaah-jamaah yang sering mengingat kita, jamaah tabligh datang, diajak, ngobrol, atau nanti ada santunan, ada kegiatan, ada tadabbur, ada bentuk-bentuk dakwah yang sangat luar biasa banyak. Ayo kita rahimahullah mesti dirancang menentukan sasaran dakwah itu siapa, termasuk akidah-akidahnya yang menyimpang. KTP nama muslimu kalau lantaran ayat ilmu terang sebut muslimin ya, bagaimana disebut dengan Islam sebenarnya itu pemahaman. Yang ketiga, melakukan pembinaan keagamaan, yaitu mengajak warga mendekat kepada masjid dan ibadah. Sampai-sampai dijemputkan, mau jemputan. Dakwah sosial, pelayanan berbuka dan kegiatan Ramadan ini sudah kebiasaan sekali. Jadi pemilu Ramadan itu dibilang saya buka takjil, terus saya sahur bersama di 10 hari terakhir. Itu masih belum cukup sebenarnya. Kalau di Masjid Jogokarian bukan hanya 100 ribuan porsi disiapkan. Dari mana uangnya? Dari punya umat. Hanya masjid itu mengumpulkan, mengelola. Kenapa umatnya begitu paham? Karena sudah menjadi target pembinaan dakwah. Lalu pemberdayaan ekonomi kampung Ramadan, UMKM berkembang. Masyarakat yang membutuhkan itu betul-betul dipikirkan supaya tidak murtad. Sebab masyarakat miskin terdesak ekonomi, kalau tidak dibantu ekonominya cenderung akan mudah dipengaruhi untuk murtad. Pasien pinjaman lunak, akhirnya baik itu oleh rentenir atau oleh orang yang memang ingin menggait mereka kepada ajaran-ajaran bukan Islam. Apakah aliran-aliran sesat, apakah kristenisasi, gampang itu kalau orang-orang yang miskin. Di pasien sesasi 100.000 asal tahu tangan akhirnya. Kebiasaan nolak walaupun sesat ajaran, kebiasaan nolak walaupun adalah kafir. Nah, waktu menerima mesti pemberdayaan ekonomi itu sasaran yang menjadi bagian dakwah. Yang dengan transformasi masyarakat, artinya orientasinya mengubahnya bukan mengubah orang-orang
ini kan kampung geger kampung jadi kampung kaum muslimin yang betul-betul berislamnya. Nah, ibarat Imam itu contoh ya dijagokan yang banyak masjid yang sudah direferensi termasuk di Balikpapan yang sampai bisa menyantuni melayani masyarakat begitu luas bukan hanya di kampung. Yang kelima masih sebagai pusat pembinaan dan kepemimpinan pemuda. Nah, pemuda di kita ini masih belum optimal. Baru di bulan Ramadan saja kegiatan-kegiatan. Habis Ramadan sekarang sudah mulai bertahap. Jadi ini perjalanan panjang sampai tahun ini pemuda-pemuda diajak dibina. Awalnya dari Ramadan. Harapannya setelah Ramadan mereka terus terikat ke masjid dengan berbagai kegiatan. Seharusnya pikiran yang berbagai pelatihan kemampuan kepemudaan, berbagai persiapan tentang parenting, bagaimana cara ekonomi dikembangkan di zaman ini, itu bagian yang menjadi kurikulum di masjid. Karena ini kita ingin membangun generasi ke depan. Nah, ibarat Rasulullah, para sahabat muda di zaman Rasulullah SAW juga banyak yang sampai masih muda tapi sudah memimpin yang disebut dengan pasukan. Di antaranya pada masa Rasulullah ya, pada masa Rasulullah SAW ada Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Umar, Samah bin Zaid. Mu'ad bin Jabal berkembang menjadi seorang ulama dan dai. Abdullah bin Umar menjadi salah seorang periwayat hadis dan ahli ilmu. Usamah bin Zaid dipercaya Rasulullah SAW memimpin pasukan dalam usia muda. Usia belasan tahun tapi sudah bisa memimpin pasukan. Artinya mentalnya begitu kuat menghadapi situasi yang di luar usianya. Rasulullah SAW juga bersabda tentang salah satu golongan yang mendapat naungan Allah, washabun nasya'at fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mestinya tidak boleh hanya menjadi tempat orang tua saja yang beribadah. Coba cek ayatnya. Orang tua dari mana wae? Tadi pemuda. Itu pemuda. Anak-anak. Tapi kalau dihitung, seberapa pemuda di lingkungan masjid? Seberapa persen ya? Kalau kurikulumnya kemana kurang disiapkan kamu pembinaan pemuda. Saya meyakini orang tua punya keinginan setiap anak pemudanya, remajanya mendapatkan pembinaan ruhiyah, ibadah, akidah, termasuk keterampilan di masjid. Cuma rumah energi orang tua koyor, mesti doyong, tapi terperang. Ya mesti ada manajemen, pengelolaan. Mesti ada identifikasi sejak awal kebutuhan, sehingga pusat yang disebut pengembangan pemuda itu di masjid. Nah, Imam Rahimahullah ini PR penting ke depan. Kita tahap bertahap ya mengembangkan masjid ini sampai pada tahap sebagaimana yang ada di zaman Rasulullah SAW. Masjid sebagai pusat pelayanan dan kepedulian sosial. Nah, waktu sekamari yang mengandungkan milari kue, milari segala macam, terus ada. Seharusnya masjid itu menjadi bagian yang utama untuk memandikan jenazah. Setelah memandikan, mengantar ke kuburan, membantu menguburkan, termasuk bagaimana menyantuni kalau itu memang membutuhkan secara ekonomi. Kita masih belum mampu secara keseluruhan. Donatur kita masih sedikit di jumlah dibanding dengan para agnia yang ada di lingkungan kita, sehingga yang mendapatkan manfaatnya pun belum banyak, masih sedikit, belasan. Berapa ya sekarang yang mendapatkan infak beras itu? Ada 30-an ya. 30-an itu terus sedikit. Untuk apa? Untuk dilihat dari perbandingan jumlah agnia yang ada di lingkungan sekitarnya. Kenapa agnia itu sebenarnya punya hati juga dan punya amal juga. Barangkali kenapa amalnya pertama tidak di Nurul Falah, bisa jadi dia salurkan di tempat lain. Kenapa tidak di Nurul Falah, di lingkungannya sendiri yang itu membangun kita semua. Kalau tempat ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kesenangannya kan bukan orang fuqara saja, semua orang akan senang. Dan inilah yang kita cita-citakan dengan masjid ini. Betul-betul bisa memfasilitasi kita, mensinergikan. Bukan tidak ada potensinya, banyak sekali potensinya. Cuman bagaimana mensinergikannya? Terfokus di sini, karena kita di sini punya misi besar,
punya keinginan besar yang harus diwujudkan bersama-sama. Nah, marilah barangkali bagaimana Allah ke depan kita bangun keinginan bersama ini secara sinergis. Pusat kepeladanan sosial. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada sebuah tempat di lingkungan masjid itu yang disebut dengan sufah masjid. Jadi ini tempat itu suka ditinggali oleh orang-orang, termasuk kaum fakir, termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Tinggalnya di situ. Ya, Pak diumpamakan itu di masjidnya itu di pagi itu ada tempat Selasa. Tadinya asal bersupah tapi bukan masjid, di luar masjid. Lalu di masjid mana? Iya, pantau. Tidak ada masjidah, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat di masjid itu upamanya sudah terpantau, upamanya di itu masalah masjid Selasa. Dan termasuk sufah. Ayat itu tinggal dari berbagai tempat itu disantuni oleh masjid dan ahli ilmu yang ingin mempelajari dari berbagai tempat kepada Rasulullah SAW. Karena sumber ilmu pada saat itu hanya Rasulullah SAW. Nah, waktu iman rahimahullah tidak hanya ashabus sufah, ya, termasuk bagi kaum fakir miskin yang ada di sekitar masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu ta'amu sunaini falyadhhab bisalis, wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamis aw sadis." Barang siapa yang memiliki makanan untuk 2 orang, hendaklah ia mengajak orang ketiga ini ketika di masjid. Dan barang siapa memiliki makanan untuk 4 orang, hendaklah ia mengajak orang kelima atau keenam. Artinya kita akan berbagi bersama untuk makan minum keseharian kita. Dalam hadis Muslim, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Maun ayat 3, "Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Itulah orang-orang yang menghadir anak yatim dan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Jadi esensinya masjid yang makmur bukan hanya masjid yang ramai orang yang beribadah, tapi masjid yang juga membuat orang yang kesulitan merasa tidak sendirian. Bapak-bapak. Berarti iman rahimahullah terakhir terkait dengan fungsi masjid sebagai bank perdamaian dan penyelesaian perselisihan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Rasulullah SAW bersabda, "Islahu dzati baik," mendamaikan hubungan di antara manusia. Esensi fungsi masjid ini seharusnya menjadi tempat yang mendekatkan orang yang berjauhan, mendamaikan orang yang berselisih, dan mengembalikan persaudaraan ketika terjadi konflik. Nah, kalau kita lihat dari fungsi yang 7 tadi, pusat ibadah dan ketakwaan yang diharapkan manusia menjadi bertakwa, pusat pendidikan manusia berilmu, pusat musyawarah manusia mampu menyelesaikan urusan bersama, pusat dakwah dan pembinaan umat, masyarakat memahami dan mengamalkan Islam, pusat pembinaan dan kepemimpinan pemuda, membentuk kader atau pemimpin umat, pusat pelayanan untuk keadilan sosial, masyarakat saling tolong menolong, pusat rekonsiliasi dan perselisihan, masyarakat rukun dan damai. Upama ini karena outputnya, inilah yang akan visi besar yang ingin kita wujudkan dengan Masjid Nurul Farah. Orang-orang di kampung ini menjadi bertakwa, berilmu, mampu menyelesaikan urusan bareng-bareng, kenyaliran-nyaliran. Masyarakat yang paham dan mengamalkan Islam, lahir kader-kader pemimpin-pemimpin umat, masyarakat yang saling tolong menolong, dan masyarakat yang rukun dan damai. Rahimahullah, beberapa hal yang mesti menjadi catatan penting. Pertama, untuk memakmurkan masjid yang makmur berawal dari iman dan ketakwaan. Karena pembinaan umat, ilmu dan dakwah ini menjadi landasan utama. Ilmu dulu, baru beriman, baru beramal. Yang kedua, masih membentuk manusia yang mengamalkan Allah tanpa meninggalkan tanggung jawab kehidupan. Nah, dukungnya di masjid di jam subuh sampai ke isya, itu usaha-usaha, yang sana segitu itu. Itu pengadulan ya. Anu katilu, iman harus melahirkan amal soleh dalam kehidupan yang baik, jangan sampai tidak ada ikhtiar. Amal soleh diwujudkan dalam kepedulian dan pelayanan kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Nah, ini beberapa hal yang bisa disimpulkan
praktik untuk memakmurkan masjid. Pertama, menjaga sholat berjamaah 5 waktu. 2, menghidupkan kajian Al-Quran, hadis dan ilmu keislaman. Ketiga, membina anak-anak, remaja dan pemuda agar mencintai masjid. Yang keempat, mengembangkan dakwah dan pembinaan umat melalui masjid. Yang kelima, mengoptimalkan zakat, infak dan sedekah untuk pelayanan sosial dan membantu yang membutuhkan. Yang enam, menyelenggarakan pembinaan keluarga dan pendidikan masyarakat. Yang ketujuh, menjaga kebersihan, kesucian, keamanan dan kenyamanan masjid. Dan yang kedelapan, menjadikan masjid sebagai pusat ukhuwah, musyawarah, kedamaian dan pembinaan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meyakini kita bisa mewujudkan ini, ya, bersama-sama. Masjid yang makmur bukan sekedar masjid yang ramai, tapi masjid yang mampu mengubah ibadah menjadi akhlak, iman menjadi amal, dan kesalehan menjadi kepedulian sosial. Yang kedua, masjid tidak menjanjikan kekayaan. Benghar miskin 200 tulis di Lahul Mahfuz. Terbiasa diubah keluarga rajin sholat, tapi amal ibadah catatan kasayan ulang kita biasa amal ibadah dan memang mungkin tentukan surga sareng neraka. Tapi tong hariban jalur minmah pasti dijamin ku Allah tentram dunia akhirat. Karena itu masjid membentuk manusia yang bertakwa, amanah, peduli dan suka menolong. Jika manusia seperti ini tumbuh dan bekerja bersama, masyarakat memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Itulah sebagai pengingat untuk kita memiliki gambaran besar masjid ke depan, khususnya masjid Nurul. Dan mudah-mudahan ini bagi kita 5 tahun ke depan masjidnya seperti pusat umat, sebuah sentra pergerakan umat di kampung Geger Kaloneh dari masjid awal. Semua masjid termasuk masjid Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita bisa melakukan peran-peran ini secara sinergis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga kita bisa sama-sama melakukan masjid Nurul ini, menjalankan fungsi masjid yang 7 tadi, sehingga masyarakat kita terbentuk dari masyarakat yang makmur dan masyarakat sejahtera, tentunya masyarakat yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa